Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Imelda dengan NIM B1A122-192. Di sini saya ingin mereview jurnal tentang hukum perdagangan internasional dan juga sekaligus tugas UAS hukum perdagangan internasional. Baik, judul jurnal yang saya review yaitu Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. Jadi penulis jurnal yang saya ambil untuk review jurnal ini yaitu adalah uh, Muhammad Rafi Darajati. Beliau dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Permasalahan dalam jurnal tersebut yaitu jadi berdasarkan abstrak dan pendahuluan dari artikel ini. Jadi latar belakang masalah yang dibahas yaitu pertama, hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional sehingga berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimiliki hukum internasional juga berdampak pada hukum perdagangan internasional. Yang kedua, tidak terdapat lembaga legislatif, yudikatif, dan penegakan hukum yang formal dalam hukum internasional. Berbeda dengan hukum nasional, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hukum internasional benar-benar dapat disebut sebagai hukum. Yang ketiga, meskipun demikian, artikel ini ingin menjelaskan mengapa negara perlu untuk taat terhadap hukum perdagangan internasional. Nah, jadi latar belakang utamanya adalah mengenai isu-isu terkait sifat dan karakteristik hukum internasional yang kemudian memberikan konteks untuk membahas kepatuhan negara terhadap hukum perdagangan internasional. Jadi permasalahan yang akan dibahas di dalam jurnal tersebut yaitu pertama, mengapa negara perlu untuk taat dan mematuhi hukum perdagangan internasional meskipun hukum internasional memiliki kelemahan-kelemahan struktural. Yang kedua juga, apa alasan-alasan yang mendorong negara untuk mematuhi hukum perdagangan internasional. Nah, jadi secara spesifik artikel ini ingin menjelaskan bahwa dan juga menganalisis mengapa negara perlu mematuhi hukum perdagangan internasional. Terlebih mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh hukum perdagangan internasional secara umum. Pembahasan di dalam jurnal tersebut yang diberikan dalam dokumen ini yang pertama yaitu pembahasannya itu tentang hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional sehingga memiliki kelemahan-kelemahan yang sama seperti tidak adanya lembaga legislatif, yudikatif, dan penegakan hukum yang formal. Yang kedua, meskipun demikian, artikel ini berpendapat bahwa negara tetap perlu untuk mematuhi hukum perdagangan internasional karena uh, negara percaya bahwa kepatuhan akan memberikan manfaat bagi kepentingan mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu adanya prinsip itikat baik atau good faith dalam pelaksanaan perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum perdagangan internasional. Dan negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional harus melaksanakan ketentuannya dengan itikat baik. Dan selanjutnya yaitu artikel ini menganalisis dan mendiskusikan lebih lanjut alasan-alasan mengapa negara perlu untuk patuh terhadap hukum perdagangan internasional meskipun hukum internasional memiliki keterbatasan. Jadi secara garis besar artikel ini membahas dan menganalisis mengapa negara harus mematuhi hukum perdagangan internasional dengan mempertimbangkan konteks dan karakteristik hukum internasional itu. Jadi, selanjutnya, aturan hukum yang digunakan yaitu dari beberapa informasi yang saya baca di dalam artikel tersebut atau jurnal tersebut uh, tidak disebutkan secara spesifik aturan hukum perdagangan internasional lainnya yang dibahas. Namun artikel ini lebih fokus pada pembahasan mengenai kepatuhan negara terhadap hukum perdagangan internasional secara umum. Dan
Mungkin salah satunya itu yaitu prinsip itikat baik atau good faith dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Dan prinsip ini, dianggap sebagai sumber utama bagi hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, asas apa yang digunakan dalam, jurnal tersebut. Jadi, berdasarkan informasi yang saya baca juga di dalam jurnal tersebut, asas hukum yang digunakan dan dibahas adalah pertama, asas itikat baik, yaitu good faith dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Artikel tersebut menyebutkan bahwa prinsip itikat baik merupakan sumber utama bagi hukum perdagangan internasional. Jadi negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional harus melaksanakan ketentuan-ketentuannya dengan etikat baik. Dan kedua yaitu asas kemanfaatan bagi kepentingan negara sendiri. Itu artikel ini juga menyatakan bahwa salah satu alasan negara mematuhi hukum perdagangan internasional adalah karena mereka percaya bahwa kepatuhan akan memberikan manfaat bagi kepentingan mereka sendiri. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa dua asas hukum utama yang digunakan dan dibahas dalam artikel ini adalah asas itikat baik dan asas kemanfaatan bagi kepentingan negara. Selanjutnya yaitu teori hukum yang digunakan. Jadi berdasarkan informasi lagi yang saya baca juga dalam jurnal tersebut, artikel tersebut tidak, menyebutkan secara eksplisit teori hukum yang digunakan. Di artikel ini lebih banyak membahas mengenai alasan-alasan praktis mengapa negara perlu mematuhi hukum perdagangan internasional daripada menggunakan suatu kerangka teoritis hukum tertentu. Meskipun demikian, dari pembahasan yang ada dapat diidentifikasi beberapa pendekatan teoritis yang mungkin digunakan meskipun tidak disebutkan secara langsung, yaitu pertama pendekatan positivisme hukum yang memandang hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengikat negara-negara meskipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari hukum nasional. Yang kedua, pendekatan realisme yang menekankan pada kepentingan dan keuntungan negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional. Terus selanjutnya yang selanjutnya itu pendekatan teori internasional yang menekankan pada prinsip itikat baik lagi, yaitu good faith dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Namun sekali lagi artikel ini tidak secara eksplisit atau tidak secara langsung menggunakan suatu kerangka teori hukum tertentu dan lebih banyak berfokus pada alasan-alasan praktis dan pragmatis mengapa negara perlu mematuhi hukum perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu doktrin yang digunakan di jurnal tersebut. Jadi artikel ini lebih banyak menggunakan argumen-argumen praktis dan analitis untuk menjelaskan mengapa negara perlu mematuhi hukum perdagangan internasional. Nah, mungkin ada satu atau dua yang digunakan secara implisit meskipun tidak disebutkan secara langsung juga. Yang pertama itu doktrin itikat baik, yang kedua yaitu pendapat bahwa hukum internasional termasuk hukum perdagangan internasional. Dan juga pendapat bahwa kepentingan negara sendiri dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional meskipun hukum internasional memiliki keterbatasan struktural. Dan artikel ini secara eksplisit mengacu pada doktrin atau pendapat hukum tertentu dan lebih banyak berfokus pada argumen-argumen praktis dan rasional untuk menjelaskan alasan-alasan kepatuhan negara terhadap hukum perdagangan internasional. Ada beberapa konsep hukum yang dipakai dan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama yaitu hukum perdagangan internasional, yang kedua perjanjian internasional, yang ketiga kepatuhan negara, yang keempat itikat baik, dan yang kelima yaitu kepentingan nasional. Jadi secara umum artikel ini berfokus pada konsep-konsep hukum perdagangan internasional, perjanjian internasional, kepatuhan negara, itikat baik, dan kepentingan nasional.
Baik, kesimpulan dari saya yaitu artikel ini membahas alasan-alasan mengapa negara perlu mematuhi hukum perdagangan internasional, khususnya prinsip itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Yang kedua, negara patuh terhadap hukum perdagangan internasional karena mereka percaya kepatuhan tersebut akan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional mereka sendiri. Yang ketiga juga prinsip itikat baik dianggap sebagai sumber utama bagi hukum perdagangan internasional yang mengikat negara-negara. Jadi saran saya dalam jurnal ini mungkin pertama harus lebih spesifik lagi untuk pembahasannya, terus juga untuk asas-asas apa saja yang digunakan dalam jurnal tersebut, dan juga teori serta doktrin yang lebih jelas lagi untuk tertera di dalam jurnal tersebut. Dan mungkin juga penelitian ini mungkin lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam kerangka teoritis dan doktrin hukum yang mendasari hukum perdagangan internasional. Mungkin itu saja saran dari saya. Baik, sekian dari penjelasan mengenai review jurnal hukum perdagangan internasional saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.